MC kita yang ganteng Pak Joko Susilo, thank you. Ya, bukan Joko Widodo ya, saudara dia, sama-sama Joko. Ya, oke. Jadi selamat datang kepada anda semua ya. Siapa yang baru pertama kali hadir? Yang baru pertama datang ke Elken, ya saya ucapkan selamat datang ya. Jadi setiap hari Rabu kita sudah ada pertemuan. Dulu 2 tahun lalu kita nggak boleh pertemuan ya, karena ada si David ya, harinya si Covid, supaya kita lebih nggak tegang. Jadi saya buat agak lelucon sedikit lah ya kan. Kalau serius sekali kan mungkin agak tegang ya. Nah, jadi terima kasih ya Anda sudah hadir kembali. Jadi hari ini saya ingin ucapkan ya terima kasih kepada satu perusahaan lah ya, karena tanpa perusahaan ini kita pun tidak bisa duduk di sini, benar nggak ya? Tanpa perusahaan ini kita pun tidak bisa menjalankan satu bisnis dengan hebat. Ya, jadi untuk itu saya ingin pinjam satu tepukan untuk PT Elken Global Indonesia. Thank you. Dan kali ini saya masuk ke Elken, saya kenal dulu Elken karena ada jasa seseorang. Ya, seseorang itu yaitu yang di Elken disebut upline. Ya, kita yang di bawah tuh namanya downline, supaya orang baru paham ya, itu upline, downline. Upline artinya orang yang memprospek kita, orang di atas kita namanya upline. Jadi untuk upline kita ibaratnya orang tua kita yang melahirkan kita di dunia ini. Jadi sebagai upline, kadang-kadang upline langsung tidak jalan. Ya, kadang upline langsung tak jalan, upline atas lagi pun tak jalan, upline lagi pun nggak jalan, ada lagi upline baru jalan. Jadi nggak masalah, walaupun upline langsung kadang tak jalan, kita pun jangan kecil hati, karena ini bisnis kita yang sendiri buat, kita sendiri yang dapatkan. Jadi nggak masalah upline langsung nggak jalan, kita cari atasnya lagi, cari atasnya lagi, cari atasnya lagi, cari sampai upline yang benar-benar komit yang jalan, kita bisa jadi mentor kita. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada upline saya langsung, itu abang kandung saya sendiri ya, sekarang beliau di kota Surabaya ya. Upline saya abang saya juga. Jadi untuk upline saya Bapak Tio Bengkit dan Bapak Alimin, thank you. Jadi hari ini saya bukannya mengajarin Anda ya, saya cuma hanya sekilas tentang gimana perjalanan saya di Elken ya. Saya di Elken ini paling bawah ya. Iya. Ya, saya sebelumnya saya tamat SMA ya, saya langsung kerja ya, saya kerja di toko keramik ya. Sambil kerja saya pun kuliah, saya ambil jurusan manajemen, ekonomi manajemen selama 4 tahun setengah. Jadi sambil kerja sambil kuliah ya. Jadi saat itu waktu kerja pun ya, namanya orang kerja kan namanya income ya, dibilang ada banyak pun tak banyak, dibilang sedikit pun tak sedikit lah. Jadi artinya kita punya income yang ya tidak memuaskan lah istilahnya, tidak memuaskan. Pasti itu kalau namanya orang kerja, pasti kerjanya banyak tapi hasilnya itu tak maksimal. Jadi saya pun ingin mencari income tambahan. Pada saat itu saya pun ingin pikirkan cari income tambahan gimana. Tapi saya tidak punya apa namanya, mau cari peluang nggak ada. Karena saya pikir itu nasib saya, mungkin saya harus kerja sampai tua, ada nasib untuk bisa berubah. Dan pada waktu saya kerja pun saya pernah berapa kali ditawarin itu namanya bisnis MLM ya, pernah ditawarin. Tapi semua bisnis MLM yang ditawarin teman-teman saya itu saya tolak. Pada saat itu 23 tahun lalu itu memang MLM masih sedikit sekali, hanya beberapa MLM yang besar-besar ya. Itu Elken pun belum ada. Jadi saya sama sekali tak suka lah MLM. Ya, kenapa saya tak suka ya? Karena saya anggap itu MLM itu untuk orang yang pandai bicara. Sedangkan saya dari anak yang paling pendiam ya, saya tidak hobi banyak cerita ya, saya orang pendiam. Makanya orang pikirnya saya sombong. Sehingga tidak, saya tak suka bicara, tak suka cerita. Itu kriteria pertama yang tidak saya miliki. Kedua, saya tak punya waktu. Kenapa? Saya kerja dari pagi jam 8, pulang tutup toko jam 6, kadang lembur lagi harus tunggu mobil pulang, kadang bisa sampai jam 7. Jadi itu ya waktu nggak ada, tak mungkin lah saya jalan MLM. Terus saya
tidak punya uang, karena namanya pegawai toko kan gajinya kan ya pada saat itu cuma 500.000 aja Bu. Itu sangat sedikit, memang uang dulu lebih besar, tapi kalau 500.000 mana cukup kan buat sendiri-sendiri kan, mau sampai kuliah kan bayar uang sendiri, jadi uang pun nggak cukup. Nah, terus itu saya tidak punya teman banyak, ya kan? Kenapa? Karena saya orangnya pendiam, seorang pendiam tentunya kan tak punya banyak kawan, jadi itulah kriteria itu yang menghambat saya tidak mau menjalankan bisnis MLM. Saya tolak semua, tapi ya namanya itu jodoh ya, orang bilang kalau sudah jodoh apa boleh buat ya Bu ya. Nah, kalau udah jodoh udah datang, kita nggak bisa elak lagi. Jadi melalui perantara abang saya, ya mungkin sudah dijodohkan dari Yang Maha Kuasa melalui abang saya, prospek saya. Pada saat itu kan belum ada handphone ya, 20 tahun lalu belum ada handphone. Semua masih main telepon-teleponan, ya belum ada apa itu handphone kayak sekarang. Jadi ya malam-malam jam 9 telepon interlokal dari Jakarta. Waktu itu abang saya masih tinggal di Jakarta, dia telepon ke rumah. Karena dulu kalau interlokal itu harus di atas jam 9 baru murah, ya kan, harus jam 9. Nah, belum ada handphone Bu, belum ada handphone, pakai telepon rumah. Jadi dulu kalau orang telepon interlokal dia harus nunggu jam 9 ke atas, karena itu ada diskon 50%. Jadi malam-malam dia jam 9 lewat dia telepon ke rumah, dia telepon tanya saya kabarnya gimana ya, saya bilang baik itu. Terus dia bilang ini ada satu peluang bisnis Elken. Saya bilang apa Elken? Gak pernah dengar nama kata-kata Elken tuh, belum pernah saya dengar. Kalau namanya merek lain kan udah tahu. Dia bilang ini ada peluang bisnis yang bagus gini. Dia bilang besok kamu kirim KTP, udah kirim pen. Karena dulu kan belum ada WA, mau nggak mau harus kirim fotokopi, kirim pakai pos ya, harus pakai pos. Jadi dia bilang catat alamat kantor ya, besok kamu kirim ke Jakarta nih alamatnya. Dia mau memberkan. Ya, saya bilang ya itu aja lah, cuma senangkan dia. Dan apa ya tutup telepon ya tutup, saya pun nggak kirim. Saya nggak kirim. Jadi seminggu lagi dia telepon lagi. Itu yang KTP yang kau kirim itu kok gak terima di Jakarta. Apa kamu ada salah alamat enggak? Makanya takut kan salah alamat, mungkin nyasar ke toko lain. Saya bilang aduh sorry lah, saya berminat lah, saya bilang ini namanya MLM, aduh saya gak mau jalan, nanti kamu mau beli produk sama kamu ya. Saya bilang saya sibuk, saya bilang aduh saya kan sibuk kerja. Nah, dia pun terima marah ke saya. Dia bilang hari ini you kalau sibuk, begitu sibuk sampai Anda begitu kaya, begitu sibuk sampai Anda begitu sukses, begitu sibuk sampai Anda begitu bahagia, saya ucapkan selamat buat Anda. Tapi malangnya you begitu sibuk sampai you miskin, dia bilang. Wah, itulah yang malamnya saya nggak bisa tidur. You begitu sibuk sampai orang geram melihat Anda. You begitu sibuk sampai kamu tidak bahagia. Jadi apa yang kau sibukkan? You kerjanya seperti sapi, untung kamu seperti semut. Itu ya malamnya saya nggak bisa tidur Bu, terus terang. Itu dia kata-kata itu yang pedas itu menyentuh hati saya, membuka wawasan saya. Wah, berarti selama ini saya sibuk seperti sapi. Sapi kan rajin ya Bu ya? Pernah lihat sapi nggak? Rajin nggak? Dikasih makan rumput ya kan? Itulah saya dulu, seperti sapi. Untungnya seperti semut. Harusnya kamu untung seperti dinosaurus. Yang besar itu baru cocok. Itulah membuat pikiran saya terbuka, dan dari kata-kata yang pedas itu yang menyentuh hati saya. Akhirnya besok-besok pagi-pagi cepat-cepat saya kirim pos yang cepat nih Mas. Dia daftarkan saya member. Saya pun nggak ngerti, karena itu pun belum ada sales kit, belum ada marketing plan, apapun saya nggak tahu. Yang penting saya member aja. Ya, saya memberkan dulu. Dia pun kirim itu namanya tuh tes air, elektrolisa TDS ya, dia kirim. Dia bilang ini kamu tes gini aja, dia cuma bicara di telepon tes gini aja. Jadi bulan pertama saya tawarin rumah tetangga saya di belakang, ya saya pun tes aku kasih lihat closing satu, ya udah closing. Saya pun nggak ngerti, yang penting closing aja. Apa itu poin itu apa, bonus apa itu saya nggak mau tahu lah. Pokoknya udah closing ya selesai lah. Saya anggap udah selesai ya, udah senangkan dia ya udah selesai. Udah akhirnya udah putus aja lah. Yang penting sudah kewajiban saya udah member, sudah closing AO, ya udah selesai cerita saya nggak mau jalan sendiri. Ya, setelah itu ke poin, dulu kan sebulan sekali ke poin, ya kan udah jual satu ke poin. Akhirnya
dia telepon, bonusnya udah keluar, karena dulu kan belum ada sistem bonus. Dia telepon, you punya bonus dapat segini. Dan mati saya, apa Elken ada salah hitung atau salah rekening atau salah masuk? Itu nggak logika, ya kan? Bonus itu 5 kali lipat dari gaji saya saat itu. Jadi saya terkejut tuh, saya pikirnya ini Elken mungkin salah hitung, salah kalkulasi atau kalkulatornya salah. Mungkin ya, menurut hati saya tak mungkin, karena saya cuma jual aku satu kok bisa dapat 5 kali lipat dari gaji saya. Nggak logika, dalam pikiran saya itu nggak logika, itu nggak mungkin, ya kan? Karena itu dulu sistem bonus kan belum ada, cuma dia bilang kamu dapat bonus segini banyak. Saya pikir ini abang saya mungkin cuma mau senangkan saya supaya saya senang itu ya. Saya kan nggak percaya juga. Akhirnya besok pagi-pagi sekali kan, toko saya ke bank BCA itu kan sebelah dia. Itu bank belum buka, saya udah nunggu di depan, Bu. Ya. Sampai saya semangat kali, apa itu benar enggak? Karena di ngomong itu kan dapat segini banyak kan, saya kan nggak bisa tidur juga. Masa bisa dapat cuma jual aku satu bisa dapat 5 kali gaji dari yang saya itu. Pagi-pagi saya langsung ke BCA, dekat ya, buka BCA, saya langsung print orang pertama. Setelah saya lihat, benar loh, saya dapat bonus segini banyak. Dan dia bilang, kamu sudah dapat naik peringkat Ruby Manager tuh. Apa itu Ruby? Saya pun nggak ngerti. Apa itu Ruby? Apa nggak ngerti? Apa itu bos saya? Semua nggak ngerti makin print. Karena nggak diawarin, nggak diajarin. Ternyata saya kan ajak kawan saya juga manajer domain saya. Ada 2 lain, saya kan cari banyak. 2 lain itu ternyata manajer. Saya pun nggak ngerti dia manajer juga. Apa naik manajer apa itu saya nggak ngerti. Pokoknya saya jual satu udah nggak mau tahu. Rupanya 2 kaki saya naik manajer, saya jual satu aku dulu poinnya tinggi 2000. Naik manajer, itu dulu aku poinnya tinggi 2000. Syarat naik manajer kan, naik Ruby kan dulu kan 1600, saya kan 2000. Jadi saya qualified naik ke Ruby manager, makanya bonusnya besar. Karena ada bonus leadership. Supaya leadership dapat 2 kali, leadership dan bonus manager. Nah, itulah saya dapatkan. Jadi setelah saya print, saya terkejut dan hati saya, wah ini bisnis cuma main-main aja, jual satu aku kok bisa dapat 5 kali lipat. Bagaimana kalau saya lebih serius? Nah, ya kan itu kan udah mulai terbuka kan. Bagaimana saya lebih serius? Nah, akhirnya saya pun lebih serius lah. Setiap pulang malam kadang jam 7 saya pergi 1-2 jam lah. Saya pergi prospek cari-cari orang. Hari Minggu saya udah sibuk cari-cari orang. Sampai saya udah mulai semangat, sampai bos saya marah. Dulu mulutnya tak pernah buka, seperti ada emas di mulut. Tapi sekarang ngocehnya nggak berhenti. Benar loh, bos saya sampai marah. Semenjak kamu kena Elken itu, sudah kena virus Elken, dia bilang. Udah mulai gila, maksudnya dulu pendiam, sekarang jadi pengoceh. Akhirnya kan perubahan itu tiba-tiba berubah kan, jadi kan orang heran kan. Karena itu alami sendiri loh, alami loh. Nggak bisa, bukan maksudnya kita pergi berarti enggak, itu karena ini bisnis bisa pacu kita semangat, bisa mau nggak mau kita jadi semangat sendiri. Karena udah lihat itu uang yang besar, akhirnya kita semangat sendiri. Nah itulah saya prospek terus, ada yang mau nggak mau, apa saya jalankan terus. Saya pun nggak ngerti sistem apa, jalankan terus, nggak ngerti. Akhirnya kantor Elken sudah buka cabang. Nah, udah omset mulai bulan 2000 tahun 2000 buka cabang yang di Perintis Kemerdekaan. Nah, sudah buka cabang, kita mau belanja pun lebih enak lah. Kalau dulu harus dari Jakarta harus kirim uang barang bukit, tapi sekarang udah buka cabang, kita sudah bisa ambil barang. OPP pun belum ada, saya yang pertama merintis. Saya pun nggak ngerti, saya ngomongnya di atas. Salah nggak salah pun orang nggak ngerti juga, yang penting ngomongnya. Saya pun kadang-kadang mau lucu, padahal nggak ngerti apa-apa, suruh naik panggung ngomong, dia asal ngomong aja. Saya pikir, udah berapa lah, dia pun nggak ngerti kan, saya salah pun dia nggak tahu kan. Benar nggak? Ya udah belajar aja, saya yang perintis, waktu dulu belum ada orang, belum datang cuma 3 orang. Kalau saya OPP itu ya minggu saya yang bawa, sampai sudah ada yang lain. Baru ganti, terus datang itu dari Jakarta punya leader bikin OPP MDT dulu, ada New Disc Academy, ada seminar manager, ada pelatihan lah. Saya ikut ya, lama-lama ya sudah lebih mahir ya. Nah, jadi dulu inilah income saya ya, tuh kayak dulu kan masih muda ya. Ini udah 23 tahun lalu, tapi sekarang lebih ganteng lagi ya.
23 tahun lalu, benar loh. Jadi banyak orang jumpa saya, udah 20 tahun, saya nggak berubah-berubah. Kadang tuh kawan SMP saya, jumpa saya, dia langsung panggil saya loh. Panggil saya nggak kenal dia lagi loh. Makanya saya, ini orang apa benar nggak? Kadang mau panggil salah loh, tapi kan malu kan. Soalnya gimana, dia kelihatannya sudah seperti bapak-bapak itu. Kita dari SMP kan udah hampir 30 tahun nggak pernah jumpa kan. Sekali jumpa dia langsung panggil saya. Dia bilang kamu siapa ya? Saya tanya dia, kamu siapa? Enggak kenal saya. Enggak, saya bilang. Kayaknya dia berubahnya, wajahnya udah berubah. Ya, itu benar. Kita bukan menghina dia, ya. Karena orang makan produk dengan orang nggak makan produk beda, Bu. Jadi saya tetap seperti ini dulu. Jadi langsung kelihatan, langsung orang kenal saya. Jadi saya bilang, kamu siapa? Dia bilang, saya ini nih. Oh iya, ke kawan SMP ya. Baru dia bilang, kamu kok dari dulu waktu sekolah sampai sekarang mukamu gini tua aja. Masa langsung kenal, jumpa langsung bisa kenal kamu. Nah itulah makanya dari sana perbedaan orang yang konsumsi produk dengan orang yang tidak konsumsi beda. Ya, jadi konsumsi produk itu bukan pemborosan, ingat ya. Banyak orang, saya beli produk mahal. Saya bilang, Anda sebenarnya investasi di dalam tubuh Anda. Ya, Anda investasi, ingat, bukan pemborosan. Pemborosan artinya kita beli yang tak berguna, itu namanya pemborosan. Kalau kita beli makan kesehatan, itu adalah namanya untuk investasi jangka panjang dengan tubuh kita. Hari ini kalau kita investasi, otomatis waktu tua kita lebih sehat. Kalau kita tidak investasi, tua itu kita nanti sakit-sakitan. Kita mungkin akan bayar ke dokter, akan bayar ke rumah sakit lebih banyak. Jadi kalau saya hitung-hitung, selama 23 tahun ini, saya makan produk punya uang, bisa beli rumah yang senilai 2 miliar lebih, Bu. Kalau hitung ya, 23 tahun, tiap bulan saya makan produk sekeluarga hampir 7 juta sampai 10 juta. Kalilah setahun, kalilah 23 tahun, berarti atas 2M. Ya, itu kalau uang yang dijumlahkan ya, itu orang bilang saya orang gila. Memang saya gila. Ya kan? Iya, kamu kali ya 7 juta sampai 10 juta setiap bulan. Setahun udah berapa? Kali 20 tahun udah berapa? Itu udah hampir 2M kalau dihitung-hitung. Jadi orang yang makan produk tidak akan jatuh miskin. Yang jatuh miskin adalah orang yang tidak jaga kesehatan. Iya, yang tidak jaga kesehatan akhirnya uangnya habis ke dokter, ke rumah sakit. Dia lebih sayang sama dokter, dia lebih sayang sama bos rumah sakit. Nah, itulah bedanya ya. Jadi kita jangan pelit makan produk kesehatan. Itu untuk investasi. Nah ini dia ya. Itulah gaji pertama saya bisa 5 kali lipat ya. Tahun kedua saya bisa gaji 10 kali lipat. Setelah 2 tahun akhirnya saya lihat saya punya income pun udah lebih besar 10 kali lipat. Itu jaringan pun sudah mulai berkembang. Jadi akhirnya Pak Alimin, abang saya suruh saya harus full time. Dia bilang kamu harus full time. Kenapa? Karena gak mungkin satu kaki menginjak 2 perahu. Paham kan? Gak mungkin kamu di sini lagi. You pasti harus pilih mana yang terbaik. Harus keluar dari zona kenyamanan. Saya pun takut. Karena kenapa? Saya takut di LT kan gak ada gaji. Benar kan? Kadang kan bisa naik juga, kadang bisa turun, kadang pun ya omset bisa lemah juga ada, namanya bisnis kan. Kalau kita kerja kan ada omset kita bulanan kita terima. Jadi saya pun maksudnya takut itu juga. Gimana ya mau lepas takut nanti kalau di LT kalau saya nggak bisa berhasil, gimana nanti anak istri saya mau makan apa? Karena di LT nggak ada gaji loh, terus terang kan. Kita kerja kita dapat. Akhirnya apa yang saya bilang kalau you full time dia punya bonus kurang, saya akan subsidi kamu, dia bilang, yuk kalau keluar pasti omset meningkat. Akhirnya saya pun berani, saya mengundurkan diri, saya keluar. 3 bulan dari program saya langsung udah naik ke crown manager. Ya, langsung dapat kapan. 3 bulan lagi dapat house fund, 3 bulan lagi jadi CCM besar itu. CCM itu masuk dapat tingkat sudah tinggi sekali. Nah, itulah saya langsung meraih. Akhirnya setelah program kita terus naik, karena kita full time kita udah benar-benar lebih serius, lebih gila lagi, Bu. Dulu masih gilanya sedikit-sedikit. Ya, setelah full time gilanya lebih gila lagi, Bu. Ya, orang sukses tuh harus sedikit gila, Bu. Benar, itu orang sukses tuh itu gila-gila semua, Bu. Benar nggak?
Orang yang nggak gila itu dia nggak sukses, karena dia nggak gila, dia biasa-biasa aja, benar nggak? Orang gila, orang lagi apa tidur, kita udah bangun, ya kan? Orang lagi apa santai-santai, kita pergi prospek, benar kan? Jadi orang yang tidak dapatkan, kita dapatkan orang yang nggak dapatkan, makanya kita disebut orang gila. Gila bukan artinya dia gila-gila itu kan, gila kita gila yang positif maksudnya ya. Nah ini saya punya cenderamata lah ya. Ya ini saya punya 3 anak ya. Ini anak yang pertama sudah tamat kuliah dari Universitas UI. Ya, dia sudah tamat 5 tahun yang lalu di jurusan arsitek. Dia 3,5 tahun lulus. Biasanya arsitek paling cepat 4,5 tahun sampai 5 tahun. Tapi luar biasa 3,5 tahun dia bisa jebol. Kenapa? Karena dia sudah makan produk Apple. Dia langsung melamar di bank, tapi kerjanya beda. Dia arsitek tapi dia kerja di bank. Habis tamat kuliah dia langsung lamar ke bank, langsung terima. Dia lamar berapa bank, semua terima dia. Dia kan udah tamat kan langsung dia bikin apa itu lamaran ke 5 bank. 5 bank panggil dia semua. Dia pun terkejut. Wah, kenapa saya latar belakang arsitek gak ngerti perbankan, orang mau terima dia. 5 bank yang oke terima dia, tapi dia pilih terbaik, dia pilih Commonwealth, ya Bank Australia. Langsung masuk ke Commonwealth. 1 bulannya langsung dikasih training ke Vietnam. Langsung bosnya lihat dia ngerti, dikasih training langsung, bikin kontrak 2 tahun. Setelah kontrak 2 tahun, perpanjang kontrak 2 tahun lagi. Nah ini yang anak pertama ya. Ini yang kedua, cewek ini dia baru kemarin ke Kota Malang di Universitas Brawijaya, udah semester 5. Dia ambil jurusan akuntansi. Kemarin 2 tahun kan COVID kan, ada si David nggak bisa jumpa. Nah sekarang dia si Davidnya udah pulang, dia boleh pergi lah ya di Kota Malang ya. Dia sekarang masuk ke semester 5. Nah ini yang kecil itu dia sekarang naik SMA 1. Jadi semua ya termasuk ya cerdas lah, karena berkat produk dari kecil. Ini dari hamil di perut itu sudah kasih makan Proreven. Yang pertama belum makan, cuma setelah melahirkan, karena waktu itu kan belum jalan Eken. Yang kedua ini saya udah jalan Eken, anak ketiga sudah jalan Eken. Jadi semasa kehamilan istri semua Proreven saya kasih. Saya tidak ada istri saya tidak ada makan satupun obat dokter. Kita konsultasi sebulan ke dokter. Di dokter kan buka resep. Ya, kita pula tanya, Pak dokter ini obat apa? Oh ini untuk apa EPA DHA. Oh ya kan nggak ada, ya udah kita alihkan aja. Nah di bulan ke-6 dia buka namanya kalsium. Dan saya tanya, Pak ini dokter ini apa nih? Oh ini kalsium. Kenapa fungsinya? Untuk tulang, supaya bayi kita nanti kuat giginya. Nah, kan ada kalmet dia kita kasih. Jadi kita rocker aja Bu. Jadi apa yang dikasih dokter itu kita nggak makan, kita alihkan ke Proreven. Jadi artinya setelah makan ya kita lihat kan hasilnya kan udah biasa kan. Nah, jadi kalau yang takut makan Proreven ya, karena Proreven ini tidak ada namanya efek samping. Kalau ada apa-apa anak saya kan udah masalah. Ya kan kalau ada apa-apa kan saya duluan masalah. Saya udah 23 tahun, benar nggak? Anda mungkin baru 2 tahun kan. Jadi jangan takut ya. Nah, ini saya punya keluarga ya. Mereka yang mendukung dari saya lah. Akhirnya istri saya walaupun dia tak jalankan, tapi dia mendukung dari belakang. Nah, dia menjaga keluarga, saya keluar total, dia ngurusin. Artinya dia sudah, artinya turut mendukung kita ya, walaupun dia tak jalan ya. Ini anak saya yang pertama ya, ganteng kan? Ya, apa ya kan? Orang ini umur 28 tahun. Ya, kan sangat ganteng. Makan Proreven ya, beda ya. Nah, ini selama perjalanan Eken ini 23 tahun ini saya sudah dapat 30 kali jalan-jalan gratis ke luar negeri. Dan selama saya kerja dulu itu yang paling dekat itu Penang, Malaysia Penang tahu kan? Itu dulu itu Penang itu paling keren lah, kalau orang Medan apa-apa ke Penang bawa ke Penang. Itu pun saya nggak pernah pergi Bu, paling dekat. Ya, ke Bali yang ngetop itu saya pun nggak pernah pergi. Orang aja yuk ke Bali.
Saya bilang bahaya, ada bom, dia bilang. Dulu kan ada bom kan? Alasannya karena duit, dia kan ada bom. Orang aja yuk kita jalan ke Bali. Itu kan dulu kan ada bom Bali sampai ratusan orang meninggal kan. Ini pernah diajak kawan, dia bilang nggak mau lah, ngeri, dia bilang. Nanti kena bom berapa, padahal uang nggak ada bu. Jadi alasan kita ya alasannya bom aja. Nah, ini melalui LKN ini itu saya kepinginnya nggak pernah, terus terang saya nggak pernah, nggak ada impian di saya punya kepala pun bisa jalan-jalan ke luar negeri bu. Ada impian, karena saya pikir nggak mungkin itu nggak mungkin punya urusan bisa jalan ke luar negeri. Kepingin dekat pun nggak pernah. Masa mau jalan-jalan ke Korea udah 3 kali, ke Jepang ini udah banyak, ini belum saya sampaikan semua. Kalau sampai semua nggak penuh saya. Ke Korea udah 3 kali. Ya, Korea udah 3 kali, Jepang udah 3 kali, ke Shanghai, itu ke Dubai lagi. Itu enak Dubai, duduk bye-bye. Nah, itu paling. Saya udah pernah naik ke gedung yang tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Dan naik itu apa? Bukan yang gurun pasir itu. Nah, itu mobilnya naik turun itu, wah ngeri sekali. Itu paling apa? Ngeri sekali. Itu kan gunung pasir kan karena jalan, itu kan lembek karena. Itu mobilnya ngeri loh. Itu semua yang masuk sana itu mobil Pajero. Gak bisa mobil mobil Kijang nggak bisa tuh, harus mobil Pajero. Nah, karena dia harus dia punya itu kan lembek, dia kan pasir ya kan. Bannya harus besar, itu anginnya pun harus dikempesin. Jadi dia itu nggak ada arah punya. Dia kadang-kadang setinggian turun gitu. Wah, kita punya ini pun jantungan. Benar, jantungan. Itu yang paling enak itu ke Dubai ya. Itu semua makanannya super mewah. Kita kemarin duduk di kapal itu, di kapal pesiar. Itu makanannya ada 50 macam lebih. Sampai makan mau muntah. Iya benar. Dihindangkan itu sampai kita seperti raja dihindangkan. Benar. Jadi LKN itu, waduh, kalau saya ngomong itu nggak bisa ngomong dengan hati ya. Benar-benar itu luar biasa. Jadi saya udah keliling-keliling, nah ini jadi raja sehari lagi bu. Pakai baju raja ya. Nah itu di Korea. Ya di Korea, ini di Korea ada pas lagi salju ya. Itu pun di Korea, ini di Shenzhen ya, itu di udah banyak lah. Udah saya nggak bisa panjangkan semua. Ini yang sekilas saja bu ya, sekilas info aja. Nah ini mobil pertama saya ya, setelah 5 tahun saya ganti lagi mobil kedua. Ya karena dulu kan tahun hari ini ada namanya kapan, jadi kapan habis ganti lagi. Ya, nah, ini. Sekarang cek. Itu saya sekarang kan kapannya kan harus kita raih lagi. Dulunya kan udah habis, jadi sekarang kita ganti kan kita harus raih lagi lah. Tapi nggak apa, maksudnya bisa nggak bisa, yang penting kita jalankan terus saja. Yang penting ya kita ada nampak hasil. Walaupun kita bukan mobil Mercedes-Benz, kita mobil biasa loh, tapi itu dengan jerih payah kita loh. Kita sangat bangga sekali. Bukan dari orang tuanya. Ada orang anak-anak dia dari bapaknya kaya, dia dapat mobil mewah, itu saya nggak bangga, karena itu hasil orang tua. Tapi kita dari naik sepeda motor yang tak ada apa-apa bisa punya mobil, saya sangat bangga. Dibandingkan orang lain dengan Mercedes-Benz, ya itu namanya ini relatif lah ya, namanya itu kesuksesan relatif. Ada orang di Malaysia dia beli Mercedes-Benz, ya dia bonusnya lebih tinggi. Bonus kita kan masih belum begitu besar ya. Kita kan sedang menuju ke sana. Ya, jadi orang tanya, Anda sudah sukses belum? Saya sudah sukses, tapi sukses saya masih sukses kecil. Karena suksesku dari sukses kecil menjadi sukses besar. Ya, bukan satu orang langsung masuk ke LKN dia langsung sukses, enggak. Perlu perjalanan, perlu rintangan, perlu namanya cobaan, ya perlu proses. Jadi sukses kecil baru lama-lama dapat sukses besar. Jadi kita ini artinya sedang menuju ke sana. Jadi kita semua sedang menuju ke impian kita ya. Nah ini saya sering buat 3S lah. Kita buat acara-acara, saya turun ke Langsa, ke Aceh, ya kita bikin home party lah. Ya kalau dulu kan masih boleh kan, sebelum pandemi kita boleh kumpul, kita buat acara. Nanti hari Jumat ini saya pun mau ke Langsa. Hari Sabtu saya ke Losmawi buat rusuh, ya bantu jaringan di sana. Jadi Anda kalau punya kawan di Langsa boleh hubungin ya. Hari Jumat jam 10 pagi saya menuju ke Langsa.
Jam 3 kita buat SLBA di Lansar, Sabtunya di Kerung Buku di Losmawi. Nah, ini ya. Nah ini dia. Ini saya tiap hari closing Bu. Ini tiap hari ada closing. Kadang sedikit, kadang banyak. Yang penting ya lumayan lah. Ya kan, dibilang banyak, juga lah. Dibilang sedikit pun enggak sedikit lah. Pokoknya tiap hari. Setiap hari Bu harus. Karena impian saya tetap harus closing. Banyak nggak banyak lain cerita. Jadi saya setiap pagi jam 9.30 saya sudah berkantor di sini Bu. Ya, jam 9.30 sampai jam 12 saya sudah di sini. Jadi bagi Anda yang mau konsultasi boleh datang gratis Bu. Kalau Anda ke dokter mau bayar loh 150.000. Ya, di sini gratis Bu. Ya, cari aja Mak Tiu gratis. Ya, konsultasi tentang Elken lah, dengan konsultasi keluarga jangan. Ya. Yang konsultasi nanti suaminya saya begini, istri saya begini, gimana pacar saya gini, itu nggak boleh. Jadi yang tentang Elken, ya, seputar tentang Elken. Jadi di Elken itu yang kita boleh bicarakan itu politik. Ingat ya, di Elken tidak boleh bicara politik. Oh di partai A, partai B nggak ada, yang ada partai Elken aja. Ya, nah itu bicara tentang agama nggak boleh. Karena nanti saya bilang, oh agama saya lebih bagus, agama ini nanti kan salah paham. Mungkin kita ngomong tidak bermaksud menyakiti, tapi yang dengar itu kadang-kadang salah paham, akhirnya ribut. Jadi kita jangan. Terus itu bicara gosip rumah tangga orang kita jangan. Oh si Anu baru cerai, si Anu punya pacar baru, itu jangan. Itu urusan dia mau cerai, dia mau kawin lagi urusan dia, bukan urusan saya. Ini urusan saya, Elken harus maju. Yang kita bicarakan yang punya BV. Nah, yang nggak ada TV jangan banyak bicara. Orang kalau ngomong negatif kita pura-pura jangan dengar, jangan kita kamu iya. Kan orang biasanya kalau ngomong negatif dia kamu. Jadi orang ngomong negatif kita pura-pura ntar ya sama ke toilet dulu ya. Jadi kita jangan dengar. Nah itu caranya, itu apa yang saya dengar. Jadi orang ngomong negatif kita cepat menghindar. Jangan kita tambah lagi. Kalau tambah lagi dia tambah ngomong sur dia. Akhirnya kita kena virus. Jadi dia ngomong negatif pura-pura aja, oh bentar Bu ya, saya mau ke toilet sebentar. Nah, jadi kita hindarin dia. Makanya kita pun jangan singgung dia lah. Memang kita tahu dia ngomong negatif, jangan kita dengar kita nanti kena virus jeleknya. Jangan ya, itu caranya ya. Orang ngomong negatif kita cepat-cepat hindar. Kalau dia ngomong positif, oke kita tanya terus, nggak masalah, kali terus ya. Nah itu cara yang saya dapatkan dari apel saya. Nah saya sudah punya brand ambassador 3.215 sampai ini yang kemarin ini sekarang yang untuk Pak Dodi ya. Ini saya pun nggak kenal lagi Bu, karena jaringan udah ke bawah sampai ke banyak sekali, nggak bisa dihitung lagi Bu. Kalau dilihat di IBS dibuka itu udah lama berkeluar dia, terlalu banyak ya. Nah ini dia, ini data Desember 2001 ya, 21 ya. Itu waktu itu masih 3.000, masih sedikit lah Bu, belum banyak. Ya kalau 3.000, kakek saya 30.000. Kalau bisa ya, tapi pasti bisa. Nanti suatu hari ya kan, tiap hari bertambah. Suatu hari kan dia beranak cucu, itu bakal jadi 30.000. Ya mungkin 300.000 pun bisa, itu bakal jadi. Nah, ini ya di bawah saya itu sudah 5 orang diamond manager. Ya, saya punya diamond manager terbanyak di Indonesia. Di bawah jaringan saya itu yang menciptakan diamond manager terbanyak adalah saya Bu. Nah ini dia ada 5 orang. Nah ini di Elken itu ya saya kasih tahu marketingnya sangat adil. Ya, kenapa saya bilang adil ya? Downline saya lebih duluan naik diamond manager. Saya masih crystal director. Artinya saya masih kalah. Ya, paham kan? Artinya bukan kita kerja untuk apply, kita kerja untuk siapa, enggak, kita kerja untuk diri sendiri. Downline saya mungkin lebih rajin, lebih pandai jual, maka mereka lebih duluan capai. Makanya di Indonesia di bawah jaringan saya ada 5 diamond, saya yang terbanyak 5 orang. Jadi saya pun nggak kecil hati. Bagus, kalau bisa 50 diamond manager, saya lebih senang. Kalau 50 diamond manager, saya udah crown manager Bu. Benar nggak? Jadi kita ciptakan mereka sebanyak mungkin. Jangan takut mereka naik peringkat. Banyak orang takut di blok-blok supaya dia jangan naik. Ada poinnya kurang sedikit, jangan kasih tahu supaya dia nggak naik. Ada orang gitu dia takut
downline-nya lebih tinggi. Saya justru enggak, bagus kalau bisa 10 orang lebih bagus, bisa 20 orang lebih bagus. Ada orang dia apa yang tahu dia jahat, ini si Anu kurang 2 poin, nah diam-diam karena dia supaya dia nggak naik. Ada Bu, saya pernah jumpa banyak. Dia supaya kalau dia naik peringkat dulu, manajer dia kan dapat blok PGS lagi, jadi dia sengaja dia tutup. Suatu hari kalau tahu ya mampus kau.